Di hadapan kita berdiri seorang muda yang dengan seluruh kegentaran dan sukacita berani berkata kepada Tuhan, "Ya, utuslah aku." Diakon Yohanes Sudir, kalau dalam bahasa Ibrani itu artinya Allah pengasih. Nama yang luar biasa. Nama kesayangannya adalah Yohan, Diakon Yohan. Kalau orang Tiongkok menyebutnya Yuehan, tetap artinya Yohanes. Kalau orang Turki menyebutnya Yuhana. Kalau orang Cimang atau Cina Manggarai menyebutnya Hanes. Meskipun beda-beda, tetapi rahmatnya intinya tetap sama. Diakon Yohanes Yohan Sudir ini melewati misteri panggilan yang luar biasa, menembus kegelapan, kepedihan, kesedihan, bahkan dari usia yang sangat muda. Kalau dari mata manusiawi, mungkin dia tidak hadir di sini pada hari ini, tetapi dari kacamata rohani, kacamata spiritual, semuanya mungkin, karena Tuhanlah yang punya cerita atas itu. 3 makna penting dari perjumpaan iman kita pada hari ini. Yang pertama, panggilan itu adalah sebuah perjalanan transformatif, sebuah perjalanan yang mengubah hidup seseorang. Bahkan sebuah perjalanan dari ketakutan menuju keberanian. Masing-masing para imam di sini, kami ini punya misteri panggilannya masing-masing. Mungkin ada yang melewatinya dengan hampir seluruhnya dengan senyum-senyum, dengan gembira, dengan sukacita. Tetapi juga ada sebagian, bahkan sebagian besar, banyak menyimpan kepedihan dalam perjalanan ini. Dari bacaan pertama kita dengar bagaimana Yeremia merasa takut karena dia menganggap dirinya tidak layak. Dia merasa diri tidak layak, terlalu muda, terlalu lemah, dan karena itu dia anggap Tuhan keterlaluan memilih dia sebagai nabi pada waktu itu. Pada saat itu Israel memasuki sebuah fase krisis yang luar biasa, karena Yeremia itu menjadi nabi pada saat-saat ketika orang Israel akan dikirim ke pembuangan. Tetapi Tuhan mengatakan, sebelum engkau lahir, aku telah mengenal engkau. Dan diakon ini mengalami lebih luar biasa daripada Yeremia ini. Kita tahu diakon ini ditinggalkan oleh mamanya, pada saat dia berumur 9 atau 10 tahun. Setelah itu ayahnya meninggalkan dia. Karena itu motonya hari ini, meskipun ayah dan ibu meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Dia kan jelas banget kita moto saja. Coba ambil sedikit-sedikit macam jelas kan. Dan mereka 2 bersaudara. Ada adiknya yang ex-Fransiskan. Saya tidak tahu mana adiknya ada di sini. Ya, semalam saya bertengkar dengan Bapak Romotinus. Dia bilang, "Kak, yang itu ya, padahal Bapak As yang itu." Iya, Kak, ini. Padahal Pak kemarin mewawancara dia, beliau lupa. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana makna panggilan itu di dalam diri Diakon Yohan ini, sebuah perjalanan dari ketakutan, kecemasan, kekhawatiran
tapi pada akhirnya tiba pada satu titik keberanian untuk menjawab, untuk mengikuti Tuhan. Panggilan imamat tidaklah dari ambisi pribadi, melainkan dari sapaan lembut Allah yang datang di tengah keheningan batin, sebuah suara yang mengundang keluar dari kenyamanan untuk berjalan bersama Tuhan, untuk berjalan. Siapa yang tidak mau jalan-jalan dengan Tuhan? Kalau hanya sekedar jalan-jalan, gampang saja. Jalan sambil singgah di tempat minum kopi, jalan lagi. Tapi Paus Fransiskus katakan kepada kita bahwa perjalanan dengan Tuhan itu adalah sebuah perjalanan penuh makna, karena ada sebuah proyek yang dia sebut dengan proyek kasih Tuhan yang harus diselesaikan. Dan sepanjang sejarah proyek Tuhan itu macam-macam bentuknya. Kadang-kadang umat beri komentar oleh saudara dapat oleh para pilot masalah terus ketua kita. Ada umat yang macam protes lagi, macam dia pindah dari pondok yang tidak ada jalan. Saya supaya dengan jalan-jalan. Macam-macam proyeknya. Mungkin ya ada yang proyek yang mudah-mudah saja, ada yang proyek yang setengah mudah dalam pandangan kita. Ada proyek yang sulit, ada proyek yang sulit untuk diselesaikan. Bahkan juga ada proyek direncanakan tapi tidak bisa diselesaikan. Ada juga begitu. Makanya dalam Injil itu kan tadi, buatlah perhitungan sebelum kamu bikin bangunan. Nah, saya bisa. Dan Yeremia pada waktu itu juga terlibat dalam sebuah proyek penyadaran bangsa Israel dengan dua hal yang sangat penting pada waktu itu, yaitu penyembahan berhala dan ketidakadilan yang terjadi. Dan Yeremia harus berbicara dua hal ini ketika usianya masih muda, diminta untuk melawan nabi-nabi palsu yang mungkin umurnya lebih tua dari dia. Untuk melawan ketidakadilan, dia merasa takut, saya tidak mampu untuk melakukan hal seperti itu. Saya terlalu muda, terlalu lemah. Tetapi Tuhan katakan, lakukan itu. Katakanlah semua apa yang kuperintahkan kepada. Nah, ini sekali lagi moto dari Bapak Montinus Soleh. Apa yang aku perintahkan, kamu harus katakan, termasuk yang tidak aku perintahkan. Katakan, kalau balik di paroki kan banyak juga. Kalau master paroki katakan sesuatu yang itu seperti itu. Dan karena itu kalau kita melihat ini panggilan ini dalam pengalaman Yeremia ini, tentu ini bukan barang enak, barang yang sangat sulit untuk dilakukan. Nah, kalau kita lawan Bajo ini indah, luar biasa. Ini barang enak karena pariwisata, keindahan, banyak sekali yang datang ke sini. Minggu lalu kami pulang retret dari Bali, hampir tidak ada orang kita di dalam pesawat. Di pesawat yang saya itu hanya 2 orang, 3 orang. Tidak ada yang kenal saya juga, dari orang asing semua. Hanya 2 atau 3 saja yang non kulit putih, gitu ya. Yang lainnya dari orang yang melihat ini benar-benar sebagai pilihan, melihat lawan Bajo pulau-pulaunya sebagai barang enak. Enak sebutannya, bukan super premium. Namun justru di balik keindahan itu Tuhan memanggil untuk menjaga ciptaan yang sedang terluka. Lawan Bajo ini bukan hanya taman wisata dunia, tetapi juga taman misi Allah. Di sini suara panggilan juga menjadi seruan profetis terhadap
banyak sekali kita melihat intensi-intensi kerakusan. Banyak sekali orang-orang yang punya uang dan punya kapital tanpa batas ingin mengeruk, ingin mengambil sebanyak-banyaknya dari keindahan pulau ini dan meninggalkan orang-orang lokal dalam banyak pertanyaan. Dan hal-hal ini tentu juga menjadi ruang di mana panggilan itu harus dinyatakan, harus diwujudkan. Mungkin tidak selevel seperti Yeremia, tetapi kalau 50% dari apa yang dilakukan Yeremia, tentu itu sudah bisa mengubah sesuatu. Karena itu panggilan kita, panggilan gereja, panggilan para imam, panggilan umat di keuskupan ini harus punya dimensi ekologis. Bukan hanya melayani manusia, tetapi juga menjaga bumi dan kehidupan di sekitar. Makna yang kedua, tema dari perayaan ini adalah Allah yang memanggil, Allah yang menyertai. Sebenarnya masih kurang. Siapa yang menanggapi? Mungkin Allah memanggil, manusia menanggapi, Tuhan menyertai. Karena itu makna yang kedua adalah tanggapan. Panggilan itu akan tetap menjadi pekerjaan Tuhan kalau tidak ada wadah untuk menampung. Itu adalah tanggapan manusia. Tetapi bagaimana model tanggapan manusia? Di dalam Injil Lukas disampaikan kepada kita bagaimana model dari tanggapan itu. Ternyata tidak hanya sekedar tanggapan. Dan fokus dari tanggapan kita adalah Yesus sendiri. Tetapi Yesus bukan dalam sosoknya sebagai manusia, bukan figur manusia. Karena kalau kita melihat Yesus dalam figur manusia, Yesus itu bukan gambaran keberhasilan, bukan gambaran kesuksesan. Yesus itu umur pendek, mati muda, mati disalibkan. Ini benar-benar bukan gambaran kesuksesan. Tetapi apa yang Yesus jalani adalah sebuah model tanggapan yang sangat radikal, yang dia sebut di dalam Injil ini penyangkal. Menyangkal diri. Dia bisa tidak mengalami semua itu kalau dia menerima privilesinya sebagai Tuhan, tetapi dia tidak melakukan itu karena ada sebuah nilai yang utama, nilai yang paling penting yang harus dia perjuangkan, itu keselamatan manusia. Memang kasihan juga lihat diakon ini, badan kecil, hari pertama langsung suruh pikul salib. Begitu ya diakon yang ada. Injil tadi ya. Kalau kamu tidak bisa pikul salib ya jangan ikut saya. Ini hari pertama sudah langsung dengar itu. Sudah makan pagi ya? Makan nasi goreng di pastoran di rumah bosku, jadi sudah kuat untuk pikul salib pada hari pertama ini. Dan panggilan selalu menuntut rasa kagum, kekaguman, amazement. Kekaguman ini penting sekali. Dan saya kira diakon Yohan ini dia mengalami kekaguman dengan cara yang sangat indah. Dalam motonya ya, ketika ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Tuhan menyambut dia, itulah sumber kekaguman. Bagaimana Tuhan dalam ketiadaan topangan mengasihi dia. Itulah kekaguman. Tetapi tentu dalam panggilan merawat kekaguman tidak pernah cukup. Karena kekaguman itu dari waktu ke waktu harus selalu dimurnikan, harus selalu dibersihkan. Dan cara membersihkan itu menurut Yesus dengan penyangkalan diri.
secara terus-menerus, hal yang tidak mudah bagi seorang yang dipanggil secara khusus dan istimewa. Di Labuan Bajo ini juga kita banyak sekali kekaguman kita terhadap alam dan sebagainya, karena keindahan dan seterusnya. Tetapi kalau kita baca berita akhir-akhir ini, banyak juga orang yang kagum akan Labuan Bajo, akan keindahannya, namun kemudian menjadi tamak. Mentang-mentang punya uang, hendak mencari-cari keindahan alam sini, pulau-pulaunya, pantai-pantainya, dan merasa boleh menggerogoti tanahnya indah ini dengan nafsu akan keuntungan sebesar-besar. Salib di sini menantang kita untuk menemukan keindahan sejati, keindahan kasih yang berkorban. Dan karena itu dalam terang perayaan kita hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama melawan kecenderungan-kecenderungan seperti ini. Jangan sampai 30-40 tahun dari sekarang, pulau-pulau yang indah itu hanya tinggal menjadi tengkorak-tengkorak, di mana masa depan menjadi mati saja. Yang ketiga, makna yang ketiga adalah penyertaan Tuhan dari sebuah kesendirian menuju persekutuan. Memang kalau kita lihat, takdir dari seorang imam itu adalah kesendirian. Jadi kalau sendiri jangan protes. Kalau dalam persekutuan itulah bonusnya. Jadi kadang-kadang tidak perlu ditarik. Dan kesendirian itu tentu meninggalkan kesusahan, kepedihan. Tetapi dalam bacaan kedua kita dengar Paulus memberikan optimisme yang luar biasa, bahwa dia akan turut bekerja bersama orang-orang yang mengasihi dia. Dari diakon kamu tidak sendiri. Kamu akan berjalan dalam persekutuan, dalam kolegialitas. Meskipun kesendirian itu terus menjadi ancaman. Suatu waktu masih di Kuskupan Rute, saya mengunjungi sebuah paroki. Di satu paroki yang dipimpin oleh seorang pastor paroki yang sangat saya kenal. Pastor paroki ini sakit. Lalu dewan datang, protes. Romo, sudah 3 hari pastor paroki di dalam kamar terus, tidak keluar. Padahal dia sakit. Saya bilang memang para imam itu tidak dididik untuk menceritakan sakitnya kepada umat. Benar kan? Mungkin 1-2 saja, yang lain diam-diam saja. Seperti di TikTok itu ada laki-laki tidak banyak bicara, tahu-tahu langsung mati saja. Tahu kalau ada dewan itu kasih ngomong itu. Pastor paroki itu ada di antara kita. Jadi memang ada kesendirian. Tetapi seorang imam juga itu ada dimensi kolegialitas, ada dimensi persekutuan, dan makna ini akan terasa semakin kuat dengan semangat sinodalitas. Bahkan persekutuan itu menjadi semakin luas dengan umat, dengan PPP kalau di paroki, dengan komunitas-komunitas di mana seorang imam itu diutus. Para romo, biarawan-biarawati, umat beriman, dan diakon yang terkasih, hari ini kami semua bergembira, bersuka cita. Kami tidak bisa melukiskan rasa bersuka cita kami. Selanjutnya urusan kamu sendiri, mau bersuka cita atau tidak, ya. Tetapi ini adalah rahmat yang luar biasa, hadiah yang sangat istimewa bagi gereja lokal kita, bagi keuskupan kita, karena makna perayaan hari ini tidak hanya untuk diakon, tapi untuk kami semua. Bahwa Tuhan masih terus menemani perjalanan kita bersama, perjalanan sinodal kita sebagai gereja, dan ini adalah sebuah kekuatan dalam perjalanan awal
kita di Labuan Bajo, di Manggarai Barat, bersama umat, bersama masyarakat, di mana Tuhan menginginkan agar kehidupan kita semakin baik dari waktu ke waktu. Mari kita mohon kekuatan Tuhan bagi diakon ini agar dia sanggup menerima dan beristimewa menjalani tugas-tugas imamatnya di hari-hari yang akan datang.